Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Rabu 17 Juni 2026, di mana selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Menang lawan Aljazair, Lionel Messi cetak 3 gol, fans di Ambon menyeletuk, pulang bisa tidur nyenyak. Kemenangan telak timnas Argentina atas Aljazair pada laga perdana grup J Piala Dunia 2026 disambut penuh sukacita oleh ratusan pendukung Albi Celeste di kota Ambon. Rabu 17 Juni 2026. Salah satu pendukung Argentina, Iqbal Samad, mengaku sangat lega setelah tim kesayangannya berhasil membuka perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 3-0. Menurutnya, hasil tersebut terasa sangat spesial karena pada sejumlah pertandingan sebelumnya banyak tim-tim besar gagal meraih kemenangan dan hanya mampu bermain imbang. Yang menilai performa yang ditunjukkan skuad asuhan Lionel Scaloni sangat menjanjikan untuk mengarungi turnamen hingga babak akhir. Euforia kemenangan itu pecah di lokasi nonton bareng yang digelar di sebuah kafe kawasan Jembatan Merah Putih atau JMP Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Sejak sebelum kick-off, ratusan pendukung telah memadati lokasi dengan mengenakan jersey Argentina. Mereka juga membawa bendera berukuran besar serta terus memberikan dukungan sepanjang pertandingan. Messi melakukan kombinasi 1-2 bersama Rodrigo de Paul sebelum melepaskan tendangan melengkung dari luar kotak penalti yang menghujam pojok kanan atas gawang Luka Zidane. Gol spektakuler tersebut membuat lokasi nobar bergemuruh. Argentina terus mengendalikan permainan hingga turun minum, meski Aljazair beberapa kali menciptakan peluang berbahaya. Emiliano Martinez tampil gemilang menjaga keunggulan setelah menggagalkan peluang emas Fares Shaibi menjelang akhir babak pertama. Skor 1-0 bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Lionel Scaloni melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan Nahuel Molina, Julian Alvarez, dan Nicolas Gonzalez guna menambah daya serang. Strategi tersebut terbukti efektif. Pada menit ke-60, Messi kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan bola liar di depan gawang untuk mengubah kedudukan menjadi 2-0. Aljazair mencoba bangkit dengan memasukkan Riyad Mahrez, Houssam Aouar, dan Mohamed Amoura. Namun dominasi Argentina tetap sulit dibendung. Messi akhirnya menyempurnakan penampilannya pada menit ke-76. Berawal dari tusukan Nicolas Gonzalez di sisi kiri, umpan tarik mendatar disambut Messi dengan sepakan akurat yang kembali menaklukkan Luka Zidane. Gol tersebut memastikan kemenangan 3-0 sekaligus melengkapi hat-trick sang kapten. 3 menit kemudian, Messi ditarik keluar dan digantikan Nico Paz. Seluruh penonton di stadion memberikan standing ovation kepada pemain berusia 39 tahun itu setelah tampil luar biasa dalam laga internasionalnya yang ke-200. Hingga peluit panjang berbunyi, skor 3-0 tidak berubah. Messi menjadi satu-satunya pencetak gol Argentina lewat torehan pada menit ke-17, 60, dan 76. Tambahan 3 gol tersebut juga membuat koleksi gol Messi di putaran final Piala Dunia mencapai 16 gol. Menyamai rekor legenda Jerman Miroslav Klose.
Tribuners, ratusan mahasiswa Unpati gelar aksi reformasi jilid 2, tutup akses jalan Slamet Ria di Ambon. Setelah sebelumnya belum terlihat adanya pergerakan massa hingga menjelang siang, aksi demonstrasi mahasiswa yang tergabung dari berbagai kalangan akhirnya berlangsung di kota Ambon pada Rabu 17 Juni 2026. Ratusan mahasiswa mulai berkumpul di kawasan Gong Perdamaian sekitar pukul 1:30 siang waktu Indonesia Timur. Mereka datang dari arah Universitas Patimura menggunakan sejumlah mobil pick-up dan sepeda motor. Pantauan tribunambon.com, para peserta aksi mengenakan alma mater biru khas Universitas Patimura. Setibanya di kawasan Jalan Slamet Riyadi, massa langsung berkonsentrasi dan menutup sebagian akses jalan. Berbagai poster berisi tuntutan di bawah massa bertuliskan antara lain mahasiswa Unpati bersatu, turunkan Prabowo Gibran, mari bersuara. Kemudian ada juga negara kaya, rakyat miskin, sengsara, serta rupiah turun. Selain mengangkat isu nasional, massa juga menyuarakan persoalan lokal. Salah satu poster yang mencuri perhatian bertuliskan konservasi tanpa persetujuan masyarakat adat adalah perampasan ruang hidup. Perwakilan dari Unpati Bersatu, Rizky Rahakbau, mengatakan aksi tersebut merupakan bagian dari gerakan reformasi jilid 2 yang sebelumnya telah disuarakan secara nasional. Menurutnya, berbagai kebijakan yang diputuskan pemerintah pusat memiliki dampak langsung terhadap kondisi masyarakat di daerah. Rizky menjelaskan salah satu persoalan yang menjadi perhatian mahasiswa adalah ketimpangan pembangunan yang selama ini dirasakan masyarakat Maluku sebagai daerah kepulauan. Menurutnya, dalam diskursus pembangunan nasional, Maluku menjadi contoh nyata ketidakadilan pembangunan akibat kebijakan yang lebih berorientasi pada wilayah daratan dibanding daerah kepulauan. Ia menilai kondisi tersebut berdampak pada kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas layanan publik, hingga menjamin akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat. Menurut Rizky, gerakan yang dilakukan mahasiswa merupakan bentuk tanggung jawab moral dan akademik untuk menyuarakan berbagai persoalan yang selama ini dirasakan masyarakat Maluku. Hingga berita ini diturunkan, massa telah berpindah dari lokasi awal ke kantor Gubernur Maluku dan bersiap melanjutkan rangkaian aksi mereka. Diketahui Tribuners, kelompok yang terlibat dalam aksi ini ialah Universitas Patimura atau Unpati Bersatu, Institut Agama Kristen Negeri Ambon, Universitas Kristen Indonesia Maluku, Badan Koordinasi Himpunan Advokat Muda Indonesia Maluku, Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Maluku, Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara atau BEMNUS, Himpunan Mahasiswa Islam, Komisariat Teknik, Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat, Gerakan Mahasiswa Pemuda Pegunungan Seram Utara, Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Tamilo. Dan menggunakan para militer, polisi, dan tentara untuk mengamankan suara rakyat. Rumah demokrasi. Lalu kita bisa melihat bagaimana kenaikan harga BBM, bagaimana para PHK, para pekerja di PHK secara massal, bagaimana kurs rupiah. Kenaikan BBM jenis Pertamax dan kelangkaan Pertalite picu kenaikan tarif taksi di Maluku Tengah. Kenaikan bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi jenis Pertamax dan kelangkaan BBM subsidi jenis Pertalite memicu kenaikan tarif sejumlah trayek angkutan darat di Kabupaten Maluku Tengah. Dari informasi yang dihimpun tribunambon.com, tarif taksi sejumlah trayek mengalami kenaikan harga. Di antaranya trayek taksi Masohi Tehoru dan Teluti
yang merangkak naik Rp130.000 sampai dengan Rp150.000 per penumpang. Tarif taksi trayek Masohi tujuan Kecamatan Tehoru antara lain ke Saunulu, Yaputi, Hatu, Hatumete, dan Moso dinaikkan Rp130.000 dari sebelumnya Rp100.000 per penumpang dan waktu tempuh perjalanan selama 2 jam. Sementara trayek Masohi tujuan daerah Teluti Rp150.000 dari sebelumnya Rp100.000 per penumpang dengan waktu tempuh perjalanan kurang dari 3 jam. Kenaikan tarif ini dipicu kelangkaan BBM subsidi jenis Pertalite. Alhasil, para sopir kesulitan membeli BBM bersubsidi itu. Hal itu dibenarkan Farhan, salah satu supir taksi di Maluku Tengah, pada Selasa 16 Juni 2026. Farhan mengaku para pengendara mengantre berjam-jam untuk membeli BBM jenis Pertalite. Namun sayang ketika tiba giliran pengisian, tak jarang Pertalite telah habis duluan. Ketika beralih ke Pertamax, ia menilai harganya sangat mahal, di mana saat mengisi 300.000 lebih, BBM yang diperoleh hanya 18 liter sekian BBM jenis Pertamax. Tentu hal itu sangat memberatkan para sopir taksi di Maluku Tengah. Atas kondisi itu, diharapkan pemerintah daerah atau Pemda Maluku Tengah dapat sesegera mungkin mengatasi kelangkaan BBM subsidi jenis Pertalite di Maluku Tengah. Sementara itu, saat dikonfirmasi Tribun Ambon, Kepala Dinas Perhubungan Maluku Tengah belum memberikan keterangan resminya. Untuk diketahui, Tribuners, perubahan harga resmi mulai berlaku sejak 10 Juni 2026. BBM non-subsidi jenis Pertamax RON 92 naik menjadi Rp16.250 per liter dari harga sebelumnya Rp12.300. Ada pula Pertamax Green 95 naik menjadi Rp17.000 per liter dari harga sebelumnya Rp12.900. Masih dari Maluku Tengah, Tribuners, harga merangkak naik. Bawang merah tembus Rp120.000 per kilo di Pasar Binaya, Masohi. Harga sejumlah komoditas pangan terpantau mulai merangkak naik di Pasar Binaya, Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Semisal harga bawang merah yang melejit tinggi Rp120.000 per kilo atau 2 kali lipat dari biasanya. Kenaikan signifikan pada komoditas bawang terpantau pada Selasa 16 Juni 2026. Begitu pula bawang putih yang merangkak naik Rp90.000 hingga Rp100.000 per kilo. Kenaikan harga tersebut dikeluhkan pedagang maupun masyarakat karena berdampak langsung terhadap kebutuhan sehari-hari. Bawang merah dijual dengan harga Rp120 sampai Rp130.000 per kilogram, naik tajam dibandingkan pekan sebelumnya yang masih berada di kisaran Rp50.000 per kilogram. Selain mengalami kenaikan harga, stok bawang merah di Masohi juga mulai langka. Kondisi tersebut menyebabkan pedagang kesulitan mendapatkan pasokan dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan konsumen Maluku Tengah. Nur Sanaki, salah seorang pedagang di Pasar Masohi, mengatakan kenaikan harga bawang merah mulai terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Menurutnya, terbatasnya pasokan menjadi salah satu faktor utama yang memicu kenaikan harga di tingkat pasar. Meski harga bawang merah melonjak, harga bawang putih masih relatif stabil. Komoditas tersebut saat ini dijual dengan harga Rp45.000 per kilogram dan belum mengalami perubahan berarti dalam beberapa pekan terakhir. Sementara itu, harga cabai kecil juga masih berada pada level yang cukup tinggi.
Di Pasar Binaya Masohi, cabai dijual dengan harga Rp65.000 per kilo, sehingga turut menambah beban pengeluaran masyarakat untuk kebutuhan dapur. Selain itu, harga minyak goreng juga menunjukkan kenaikan signifikan, seperti diantaranya minyak goreng merek Fortune yang dipasarkan Rp22.000 per liter, padahal sebelumnya masih di angka Rp18.000. Sementara harga minyak goreng merek Bimoli per 5 liter sebelumnya dijual distributor Rp522.000, namun pekan ini merangkak naik Rp530.000. Kenaikan harga sejumlah bumbu dapur tersebut membuat sebagian pembeli mengurangi jumlah pembelian. Para pedagang mengaku daya beli masyarakat mulai menurun karena harga kebutuhan pokok terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Masyarakat berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan di pasar. Dengan demikian, harga kebutuhan pokok dapat kembali normal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat di Maluku Tengah. Kita wajar tadi kan bicara saja, Bu. Lah kan bukan siapa-apa. Saja. Ratusan supporter padati pendopo Wakil Bupati SBT, nobar Argentina versus Aljazair berlangsung meriah. Antusiasme pecinta sepak bola di Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT terlihat saat ratusan warga menghadiri kegiatan nobar pertandingan tim nasional Argentina menghadapi Aljazair dalam ajang Piala Dunia 2026. Kegiatan nobar yang berlangsung di Pendopo Wakil Bupati SBT Muhammad Miftah Toharumarewa Timena pada Rabu 17 Juni itu dipadati para pendukung. Pantauan tribunambon.com di lokasi, warga mulai berdatangan sebelum pertandingan dimulai. Area Pendopo Wakil Bupati SBT tampak dipenuhi supporter dari berbagai kalangan, baik anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Mereka mengenakan atribut kebanggaan mereka, mulai dari jersey, bendera, hingga berbagai perlengkapan supporter lainnya. Suasana semakin ramai ketika pertandingan dimulai. Para penonton terlihat serius mengikuti setiap momen pertandingan melalui layar yang telah disiapkan panitia. Sorakan dan dukungan dari para supporter terdengar saat Argentina membangun serangan maupun ketika terjadi peluang di depan gawang lawan. Tidak hanya diisi dengan kegiatan menyaksikan pertandingan, panitia juga menyediakan fasilitas pendukung bagi para peserta. Makanan ringan, kopi, dan teh disiapkan untuk menemani warga selama menikmati laga Argentina kontra Aljazair. Salah satu penonton, Rian, mengatakan dirinya optimis Argentina mampu tampil baik dalam pertandingan tersebut. Menurut Rian, keberhasilan Argentina menjuarai berbagai turnamen dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa tim tersebut memiliki mental juara. Ia berharap Argentina dapat terus menjaga konsistensi permainan dan melangkah jauh di Piala Dunia 2026. Algeria 0.
Braves had in the half. Howard off the mark. Former French international back in 2020, a singular cap. Regretted that. Swept aside by Nadawi. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Kota Bula membiru pendukung Argentina pawai usai tim Tengo bungkam Aljazair 3-0. Kemenangan tim nasional Argentina atas Aljazair dengan skor telak 3-0 pada laga grup C Piala Dunia 2026 disambut meriah oleh para pendukung Albi Celeste di Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur. Ratusan supporter turun ke jalan menggelar pawai kemenangan sambil membawa berbagai atribut kebanggaan tim Tengo. Berdasarkan pantauan tribunambon.com, iring-iringan kendaraan mulai bergerak dari pendopo wakil Bupati SBT yang berada di Jalan Kelapa II. Dari lokasi tersebut, rombongan melintasi kawasan protokol dan sejumlah ruas jalan di pusat kota sebelum kembali ke kawasan protokol sebagai titik akhir pawai. Konvoi tampak memanjang hingga ratusan meter. Sepeda motor mendominasi iring-iringan, sementara sejumlah mobil turut ambil bagian dengan dihiasi bendera dan atribut bernuansa biru langit serta putih khas Argentina. Para pendukung mengenakan jersey timnas Argentina, mengibarkan bendera berukuran besar, serta membawa berbagai pernak-pernik Albi Celeste. Sepanjang perjalanan, teriakan Vamos Argentina terus menggema dan disambut antusias warga yang menyaksikan dari tepi jalan. Banyak warga terlihat mengabadikan momen tersebut menggunakan telepon genggam mereka. Meski berlangsung meriah, pawai berjalan tertib dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Salah seorang pendukung Argentina, Ridwan, mengaku pawai tersebut merupakan bentuk kegembiraan atas kemenangan tim favoritnya. Menurut Ridwan, kemenangan atas Aljazair menjadi modal penting bagi Argentina untuk melangkah lebih jauh di ajang Piala Dunia 2026. Ia berharap euforia kemenangan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk kecintaan supporter terhadap tim yang didukung selama dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan aman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.